My Sugar Daddy. Chapter 27, Kalah Telak. Entah angin apa yang membawa Rea pergi menjemput Kristal di kampusnya. Setelah Rea mendapat kabar kalau kelas Kristal telah berakhir, tanpa pikir panjang dia langsung pergi menjemputnya. Jujur, sebenarnya bukan tanpa alasan mengapa Rea melakukan hal tersebut. Rea rela datang juga karena ingin membuktikan sendiri seperti apa tingkah laku Nania di belakang sang kakak. Jika memang benar kalau rumor yang menyebutkan Nania suka menebar pesona demi menarik perhatian dari pria lain, maka Rea bersumpah tidak akan pernah membiarkan Nania terus mendekati kakaknya. Gadis gatal itu harus cepatnya diusir pergi dari kehidupan saudaranya itu. Rea tak ingin kakaknya menjadi korban. "Hai Re, cepat sekali kau datangnya," sapa Kristal sambil berjalan menghampiri Rea. Dia kemudian memeluknya. "Aku sedang senggang, dan kebetulan aku ingin melihat seperti apa tingkah gadis nakal itu ketika berada di kampus. Aku butuh banyak bukti untuk meyakinkan Kak Jovan kalau Nania sangat tidak pantas untuknya," sahut Rea sambil terus memperhatikan keadaan sekitar kampus. Dia tidak boleh kecolongan. "Oh, jadi Rea datang menjemputku karena ingin mencari bukti kejelekan Nania." Pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya ya, ada seseorang yang mau berusaha membantu memisahkan Jovan dari Nania tanpa harus aku bersusah payah meminta bantuannya. Rea, terima kasih banyak atas bantuan sukarelamu ini ya. Aku senang sekali, batin Kristal kegirangan. Dan tak lama kemudian, muncullah Nania bersama dengan kedua sahabatnya. Rea yang melihat hal itu pun segera mengajak Kristal untuk pindah posisi. Tak lupa juga Rea merekam semua aksi yang Nania lakukan saat melenggak-lenggokkan bokongnya ketika sedang berjalan. "Wah Nania, kau semakin seksi saja setiap harinya," puji salah seorang mahasiswa sambil menelan ludah menyaksikan bagaimana si bunga kampus lewat di hadapannya. "Oh, itu tentu saja, baby. Apa kau senang melihatnya?" ledek Nania sambil mengedipkan mata. "Tentu, aku tentu saja sangat senang, Nania." "Kalau begitu baguslah. Itu artinya matamu sehat karena bisa membedakan mana bidadari yang masih segar dan mana bidadari yang sudah layu. Benar begitu teman-teman?" "Benar sekali Nania," sahut Susan dan Tasya berbarengan. Sambil tertawa cekikikan, Nania, Susan, dan Tasya berjalan menuju parkiran mobil. Mereka sama sekali tidak ada yang menyadari kalau ada dua orang manusia yang tengah merekam mereka dari arah belakang. "Dasar gadis tidak tahu malu. Berhenti kau di sana!" teriak Rea sambil mengepalkan kedua tangannya. Ternyata dugaannya benar kalau Nania itu sangat genit pada semua pria yang ditemuinya. Ini tidak boleh dibiarkan. Nania yang merasa familiar dengan pemilik suara itu pun akhirnya berhenti, kemudian berbalik menghadap ke belakang. Kedua alisnya saling bertaut ketika mendapati Kristal yang sedang berjalan ke arahnya bersama dengan Rea. "Aha, sepertinya akan ada permainan seru setelah ini," batin Nania girang. "Kalian berdua, minggir," ucap Rea mengusir pergi kedua gadis yang berada di sisi kanan dan sisi kiri Nania. Memangnya kau siapa berani mengusir kami?" tanya Susan enggan pergi. Dia lalu menatap sinis ke arah Kristal yang sedang tersenyum licik. "Jangan bilang perempuan ini adalah antek-antekmu yang baru, Kristal. Aku benar kan?" "Jaga mulutmu brengsek," sahut Kristal emosi. "Halah, apanya yang harus dijaga jika hanya bicara dengan perempuan sepertimu? Cih, tak sudi aku."
Geram melihat sikap Susan, Kristal refleks maju selangkah ke depan, kemudian mengangkat tangannya hendak menampar Susan. Akan tetapi sebelum sempat tangan Kristal mendarat di pipi gadis tersebut, tangannya sudah lebih dulu ditangkap oleh Nania kemudian dipitingnya. Seketika Kristal menjerit kesakitan. Sudah berapa kali aku peringatkan padamu, jangan coba-coba menyentuh kedua temanku. Kau itu adalah seorang kakak senior, Kristal. Jangan sok bersikap brutal seolah kau adalah anak jalanan yang tidak pernah menempuh bangku pendidikan. Tegur Nania sambil menatap dingin ke arah Kristal yang sedang merintih meminta untuk dilepaskan. Lepaskan Kristal, Nania. Tanganmu yang kotor itu tidak diizinkan menyentuh kulit Kristal yang berharga. Bela Rea sambil memukul tangan Nania agar melepaskan tangan Kristal. Nania meradang. Dia menghempaskan tangan Kristal dengan kasar, kemudian langsung mengayunkan tangan ke wajah Rea. Dan pak! Satu pukulan mendarat dengan sangat cantik di wajah adik dari kekasihnya. Setelah itu Nania bersedekap tangan. Tersenyum lebar melihat bagaimana Rea menjadi sangat syok setelah mendapat siraman obat hangat darinya. Nania, apa-apaan kau? Teriak Kristal kaget atas apa yang baru saja Nania lakukan. Matamu buta atau bagaimana, Kristal? Memangnya kau tidak lihat kalau aku baru saja menampar wajahnya Rea? Kenapa? Apa kau ingin dipukul juga? Tanya Nania santai. Sialan, kau benar-benar sudah sangat kelewatan, Nania. Kau sudah menyerang seseorang tanpa sebab. Kau bisa dipidanakan. Silahkan saja, aku sama sekali tidak takut. Lagi pula ya Kristal, mengajukan laporan juga dibutuhkan bukti yang kuat. Lihat, di sekeliling parkiran ini tidak ada CCTV. Jadi bagaimana caranya kalian ingin menjebloskan aku ke penjara? Ejek Nania sambil menahan tawa. Dia lalu melihat ke arah pipinya Rea yang memerah. Apa jangan-jangan kalian berniat melakukan visum untuk mengambil bukti kalau aku telah menyerang Rea? Begitu? Kristal. Apa gunanya kau kuliah kalau kau sendiri berpikir tanpa menggunakan otak? Ku beritahu kau satu hal ya. Jikapun benar kalian berhasil melaporkan aku dengan membawa bukti visum dari rumah sakit, aku bisa langsung menyangkalnya dengan mengatakan kalau luka lebam itu bukan aku yang membuatnya. Kalian perlu membawa saksi mata sebagai barang bukti yang kuat. Sedangkan di sini, saksi mata yang benar-benar menyaksikan kejadian tadi hanyalah Susan dan Tasya. Jadi, Susan, Tasya, apa kalian melihat dengan mata kalian sendiri kalau aku memukul wajahnya Rea? Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya ya. Maaf Nania, sejak kita semua berada di parkiran, aku dan Susan sama sekali tidak melihat kau melakukan penyerangan secara fisik pada Rea. Justru Rea lah yang ingin melakukan kekerasan pada kami. Jawab Tasya sambil memasang ekspresi sepolos mungkin. Apa? Aku? Kaget Rea. Dia lalu menatap bergantian ke arah 3 orang gadis yang tengah terkikik di hadapannya. Benar-benar sialan. Rea dikerjai ternyata. Re, jangan pedulikan mereka lagi. Lebih baik sekarang kita pergi ke rumah sakit saja untuk mengobati lebam di pipimu. Lihat, bekasnya sudah mulai membengkak. Ucap Kristal mencari cara untuk segera melarikan diri dari hadapan Nania dan kedua temannya. Jujur, Kristal merasa kalau ketiga mahasiswi ini adalah sekelompok psikopat yang pintar sekali memainkan drama playing victim. Dan untuk saat ini, Kristal tidak siap jika harus berurusan dengan mereka. Iya, Rea. Kristal ada benarnya juga dengan mengajakmu pergi ke rumah sakit. Tolong nanti kalian jangan lupa juga membuat surat aduan ke kantor polisi ya. Oke? Timpal Nania sambil tersenyum evil. Jujur,
Aku sudah tidak sabar ingin menunggu surat panggilan itu datang. Benar kan teman-teman? Tentu saja sangat benar Nania, sahut Susan dan Tasya kompak. Mereka bertiga kemudian melakukan high five, merasa sangat gembira karena berhasil membuat tim musuh kalah telak tanpa memiliki kesempatan untuk melawan. Rhea dan Crystal sama-sama mengepalkan kedua tangan mereka, menyaksikan bagaimana Nania dan kedua temannya mengolok-olok mereka. Tak tahan melihat euforia ketiganya, Crystal mengajak Rhea untuk segera pergi dari sana. Dan sepertinya apa yang baru saja dilakukan oleh Nania tidak bisa mereka laporkan kepada pihak kepolisian. Terlalu merepotkan karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk meyakinkan polisi bahwa memang benar kalau Rhea telah menjadi korban dari kebrutalan seorang Nania. Sementara itu Nania beserta Susan dan Tasya, mereka bertiga langsung berpelukan dengan sangat erat setelah berhasil memukul mundur musuh mereka. Rasanya mereka seperti baru saja memenangkan jackpot yang sangat besar. Sungguh. Tidak kusangka ternyata Jovan bisa memiliki adik sebodoh Rhea, Nania. Padahal ya, mereka itu bisa-bisa saja membawa kasus ini ke pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah kau lakukan padanya. Dan juga Crystal. Dia itu kan mahasiswi di sini. Masa iya dia tidak tahu kalau di sebelah sana ada CCTV yang merekam kejadian tadi? Ya Tuhan, kenapa dunia ini lawak sekali sih? Ucap Tasya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Itulah kenapa cantik saja tidak cukup, Tasya. Ibarat kata, Crystal itu adalah gambaran tentang arti pepatah yang menyebutkan kalau indah di luar, belum tentu indah di dalam. Dan jika diibaratkan dalam strategi marketing, Crystal hanya menang di bagian cover saja. Sementara isinya, nol besar. Sama seperti otaknya, tumpul dan juga bodoh. Sahut Nania kemudian tertawa terbahak-bahak. Untung saja Crystal sudah tidak ada di sana. Jika ada, bisa dipastikan kalau gadis itu pasti akan langsung mengamuk begitu mendengar olok-olokan yang dilayangkan Nania untuknya. Sungguh lucu.